Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silakan subscribe, tekan like, ataupun share. Namun jika tidak suka, silakan tekan tombol dislike. Kita santai saja Max, open mind di channel ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan Pak Riki dalam pembelajaran matematika kelas 11. Kali ini Pak Riki akan melanjutkan materi yang telah kita tempuh dalam semester ini. Dalam materi pertama kemarin, program linear telah selesai kalian pelajari. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah matriks. Ya. Jadi dalam matriks ini nanti akan terbagi menjadi subbagian. Ada sekitar 3 atau 4 subbagian dari matriks, di mana dalam video kali ini kita akan mempelajari beberapa bagian dari matriks. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, mampu menganalisa konsep dari matriks. Pertama konsepnya, definisi matriksnya itu apa. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis matriks. Yang ketiga, bisa menerapkan konsep transpose matriks. Dan yang terakhir, mampu menganalisa kesamaan dua matriks. Jadi dalam video ini nanti ada 4 tujuan yang harus kita pahami. Pak Riki mohon untuk kalian pahami dengan sebaik-baiknya, diikuti dengan sebaik-baiknya. Siapkan alat tulis dan perlengkapan pendukung lain agar nyaman dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, untuk yang pertama ya, tentang jenis matrik, tentang konsep dan definisi matrik. Sebelum ke sana, Pak Riki memberikan tabel nilai ulangan. Nah, bisa dilihat dari 3 orang anak, Amira, Bella, dan Santika, dalam 4 mata pelajaran. Dalam tabel ini, bagaimana jika judul baris nih ya, dan kolom baris itu yang ke bawah, Amira, Bella, Santika itu baris, dan kolom matematika, fisika, kimia, biologi itu kolom dihilangkan. Apa yang akan terbentuk ya? Jadi bagaimana jika baris dan kolomnya dihilangkan? Kalau baris dan kolomnya dihilangkan, tentunya akan menjadi angka nilainya saja. Mulai dari 70 tadi, miliknya Amira, miliknya Bella 65, 70, 65, dan miliknya Santika. Nah, itulah yang disebut dengan konsep matriks. Jadi matriks itu sendiri bisa dikatakan kumpulan bilangan atau unsur yang disusun menurut baris dan kolom. Banyak sekali pengertian matriks yang sudah ada. Ini Pak Riki berikan pengertian yang paling simpel, sederhana. Pada dasarnya, dia adalah angka yang disusun menurut baris dan juga kolom. Anggota-anggota matriks berarti isinya 70, 65, 85, 80 itu disebut dengan elemen-elemen matriks. Isinya ya. Nama matriks itu disimbolkan wajib dengan huruf kapital. Jadi nanti dalam kamu menulis matriks, pertama simbol hurufnya kapital, besar ya, tidak boleh huruf kecil. Bisa A, B, C, D sampai Z, di mana mereka kapital, wajib kapital ya. Karena kalau dia kapital melambangkan simbol utama kumpulannya. Kalau tidak kapital nanti menyimbolkan elemen-elemen di dalamnya.
Tuh, jadi simbolnya huruf kapital. Kemudian banyak baris dan banyak kolom. Kita lihat di matrik A ini. A terdiri dari 3 baris ya. Baris pertama yang paling atas, miliknya tadi yang si A ya tadi ya. Baris kedua yang tengah, dan baris ketiga C tadi milik yang paling bawah. Nih, jadi diingat-ingat, biasanya sering kebalik antara baris dan kolom. Berarti baris itu seperti kamu bukumu itu baris ya. Baris 1, baris 2, baris ketiga. Jalannya semakin ke bawah kalau baris. Berarti kolom itu yang tegak. Ya, kolom yang tegak. Ini kolom 1 paling kiri, jalan ke kanan kolom 2, kolom 3 sama kolom 4. Tuh ya, bisa dipahami. Baris berarti yang mendatar, kolom itu yang tegak. Kalau baris jalannya dari atas ke bawah, baris 1, 2, dan 3. Kolom jalannya dari kiri ke kanan. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, banyaknya baris dan kolom kemudian dikenal sebagai ordo matriks atau ukuran matrik. Berarti ordo atau ukuran dari matrik A itu perkalian. Hanya perkalian, tidak dihitung hasilnya. Berarti ordo dari matrik A ini barisnya ada 3, kolomnya ada 4, maka ordo dari matrik A adalah 3 kali 4. Cukup seperti itu. Jangan menjadi 12, itu salah nanti. Jadi ordonya hanya 3 kali 4. Stop, itu ya, tidak dihitung. Jadi ordo adalah bentuk perkaliannya, bukan bentuk hasilnya. Ini ya, jadi konsep matrik dan definisinya. Hal-hal penting yang harus kamu tahu tentang matrik itu sendiri, kumpulan angka-angka bilangan dalam baris dan kolom, simbolnya kapital, kemudian dalamnya nanti ada elemen-elemennya, ordonya itu ukuran baris dan juga kolom. Kemudian matrik selalu, ya ini ya, kurungnya seperti ini, kurung matrik namanya nih ya. Nah, seperti garis lurus, tapi bagian atas dan bagian bawah ada penutupnya ini, kecil. Bukan melengkung ya, selalu lurus. Dibiasakan cara membuat kurung matriks. Itu tentang definisi dari matrik. Materi-matrik ini memang cukup mudah daripada materi-materi yang lain. Pak Riki harap kalian bisa menguasai dengan sepenuhnya untuk materi matriks ini. Jenis matriks sekarang yang kedua ya. Sangat banyak sekali jenis matriks yang ada dalam dunia matematika. Pak Riki memberikan beberapa jenis. Nanti kamu bisa cari lebih dalam di kesempatan lain. Matrik baris, dia hanya mempunyai 1 baris. Ya, berarti barisnya cuma 1. Itu disebut matrik baris. Matrik kolom berarti kolomnya cuma ada 1. Oke. Matrik persegi, ini yang sering keluar nanti ya. Matrik persegi. Matrik yang ordo atau jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ingat, matrik persegi itu cukup sering. Jadi barisnya sama, kolomnya sama jumlahnya. Kalau barisnya 2, kolomnya juga harus 2. Kalau barisnya 3, kolomnya juga harus 3. Oke, kemudian matrik segitiga adalah matrik persegi yang elemen-elemen di bawah atau di atas elemen diagonalnya bernilai 0. Nanti Pak Riki tunjukkan apa yang disebut diagonal ya. Ada nanti Pak Riki contohkan. Matrik segitiga hanya berlaku di matrik bujur sangkar. Berarti elemennya 0 semua kecuali diagonal. Itu matrik segitiga. Oke, matrik skalar adalah matrik persegi lagi. Jadi cukup sering persegi nanti akan keluar di dalam matrik ini. Matrik persegi yang elemen diagonalnya bernilai sama. Itu yang disebut matrik skalar. Kemudian yang keenam yang Pak Riki berikan ada satu matrik yang sering keluar, nanti akan sering dipakai dalam pembahasan selanjutnya. Matrik identitas. Sengaja Pak Riki berikan contohnya biar kamu sangat paham tentang matrik identitas bagaimana bentuknya. Matrik identitas pertama dia harus persegi ya. Kemudian diagonalnya angkanya 1. Itu. Jadi dia persegi,
diagonal utamanya 1. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat. Ini adalah matrik persegi dengan ordo 2x2. Nah, 2x2 ya. Diagonal utama adalah diagonal ini. Diagonal utama ini ya. Diagonal utama ini. Mulai dari ini namanya elemen baris 1 kolom 1. Yang sebelah kanannya ini baris 1 kolom 2. Ke bawah lagi ini baris 2 kolom 1. Ini elemen baris 2 kolom 2. Bisa dilihat ini matriks identitas 2x2. Jadi identitas ordonya 2x2. Diagonal utama ini angkanya 1. Itu yang disebut dengan matriks identitas. Bagaimana dengan 3x3 ordonya? Sama ya. Berarti diagonal utamanya 1. Selain diagonal utama angkanya 0. Jadi ingat ya. Jadi diagonal utamanya yang miring, biasanya ini miring dari kiri atas ke kanan bawah. Ini disebut dengan diagonal utama. Nilainya 1. Selain itu nilainya 0. Kemudian untuk ordo 4x4. Nah, ini ya. Diagonal utamanya 1 nilainya ini, ketutup ini. Jadi yang disebut dengan matriks identitas. Nah, ini ya. Oke. Jadi matriks identitas hanya ada atau berlaku dalam matriks persegi. Ingat ordonya sama. Itu salah satu dari beberapa jenis matriks yang Pak Riki berikan. Karena ada banyak jenis yang lain ya, bisa kamu explore di kesempatan yang lain. Di sini kemudian lanjut ya ke bagian yang selanjutnya. Cukup sedikit memang ini pembahasan dari matriks, pendek-pendek dan juga cukup mudah. Tentunya kalian akan lebih suka dengan materi matriks nanti daripada dengan materi yang lain. Transpose ya, transpose matriks. Transpose itu berasal dari kata trans ya, perpindahan atau pergeseran. Ini tentang Amira Bella Cantika lagi nih, si ABC ya. Dari matrik ini akan kelihatan ya, dia ordonya 3x4. Barisnya 3, kolomnya 4. Kalau dia ditranspose atau digeser atau dipindah, dia akan menjadi ini. Mapelnya ada di sini, menjadi baris. Nama orangnya menjadi kolom. Dengan kata lain, transpose itu menggeser ya, menggeser komponen kolom menjadi baris. Ini kolomnya yang aslinya ada 4, dia digeser menjadi baris. Maka sekarang setelah ditranspose, barisnya ada 4. Kolomnya gantian ada 3. Nah, oke, itu yang disebut transpose. Menggeser baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di penjelasan ini ya. Transpose matriks simbolnya nanti ada pangkat T-nya, bisa T kecil atau T besar, sama saja, yang penting dia pangkat. Transpose matriks A adalah ini ya, penukaran baris dan kolom diikuti dengan elemen-elemennya. Yang tidak tertukar adalah ini ya, yang paling kiri atas biasanya itu. Nanti dia menjadi patokan. Ya, patokannya yang kiri atas ini. Baris 1 kolom 1. Ya. Jadi baris 1 kolom 1. Bagaimana setelah ditranspose? Pertama, cara mentranspose atau menggeser, kamu lihat baris pertama ini. Angkanya berapa? 70, 65, 85, 80. Angka yang kamu tulis ke kanan, baris 1 ini, setelah ditranspose, dia akan tertulis ke bawah. Ya, di sini nggak terlihat. Pak Riki lihatkan untuk hasil dari transpose tadi. Oke, sebentar. Oh, ini nggak terlihat ini. Ada di sini ya. Jadi nanti Pak Riki perlihatkan dari transpose-nya ini sendiri. Oke. Hasil yang kamu di baris ke 1 ini akan menjadi
kolom 1 seperti ini ya. 70, 65, 85, 80. Dia di baris 1. Setelah ditranspos, dia akan menjadi kolom 1. Nulisnya ke bawah ini. Nah, maka baris 2, 65, 70, 65, 95, setelah ditranspos atau digeser, dia akan nulisnya ke bawah sini. Kemudian yang baris ketiga juga sama, tinggal ikuti belakangnya, dia nulisnya ke bawah. Itu yang disebut dengan transpos. Itu ya. Belum ada hitungan yang sulit, sementara ini hanya memindahkan saja transpos. Yang ditulis baris menjadi ditulis kolom. Biasanya bahasa kalian yang ditulis ke kanan kamu tulis ke bawah dengan acuan atau patokannya yang baris 1 kolom 1, yang kiri atas itu sendiri. Next, nah itu transpos cukup mudah. Nanti perhitungannya akan digabung dengan yang lain-lain. Itu adalah konsepnya, Pak Hari kenalkan di sini. Kesamaan dua matriks ya. Kesamaan dua matriks dikatakan sama ya. Jika ada matriks A dan B, dia dikatakan sama jika dan hanya jika. Itu artinya harus ya. Ordonya sama. Dan semua elemennya yang letaknya sama itu bernilai sama. Maka dalam contoh, misal ya, ada matriks 2 kali 2. Dia akan menjadi kesamaan dua matriks dengan matriks 2 kali 2 juga. Tuh. Jadi ordernya sama, dia bisa menjadi kesamaan. Contohnya sudah Pak Riki berikan ini, mungkin di sini ada sedikit hitungan. Jadi dalam video ini nanti hitungannya mungkin ada di kesamaan dua matriks. Diketahui P ya, matriks ordo 2 kali 2 dengan elemen baris 1 ya. Ini baris 1 kolom 1, ini baris 1 kolom 2, 4. Ini baris 2 kolom 1, negatif 3, baris 2 kolom 2. Nah, kemudian ada matriks Q juga 2 kali 2, berarti dia bisa kesamaan nanti. Kamu lihat baris 1 kolom 2 ya. Ini nilainya 4. Ini juga 4, sama ya. Baris 2 kolom 1, nilainya negatif 3, ini juga negatif 3. Sama. Cuma di sini ada X dan Y. Tentunya kalian dalam soal ini disuruh mencari nilai X dan Y. Jika ya, tentukan nilai X dan Y jika P sama dengan Q. Nah, jadi kamu disuruh mencari X dan Y jika matriks P sama dengan matriks Q. Langkahnya bagaimana? Sangat mudah dalam langkah di sini ya. Kalau ada soal seperti ini, boleh kamu ambil, kamu preteli, tidak harus memakai matriks, kamu ambil elemen yang seletak. Elemen yang seletak itu ya yang letaknya sama ya. X plus 2Y, dia sama dengan letak di sini siapa nih? 1 ya. Nanti kamu ambil. Jadi X plus 2Y sama dengan 1. Kamu ambil, hitung sendiri nanti atau nunggu. Kemudian yang kedua yang sama siapa nih? Yang elemen 2 kali 2 nih ya, baris 2 kolom 2. 4Y min X, dia sama dengan yang letaknya sama 2. Berarti ya nanti kamu ambil X plus 2Y sama dengan 1. Kemudian kamu ambil 4Y min X sama dengan 2. Nah, kamu hitung nanti. Kita cari nilai X dan Y nya, kita selesaikan. Bisa menggunakan eliminasi dan juga substitusi. Ini kemarin ya, jadi di sini Pak Riki sengaja tidak memberikan hitungannya karena Pak Riki anggap kalian anak-anak hebat sudah bisa mengeliminasi dan substitusi. Kita ambil tadi ya, X plus 2Y sama dengan 1. Kenapa 1? Karena yang letaknya sama. Intinya itu, kamu ambil yang letaknya sama. Kemudian 4Y min X sama dengan 2. Persamaan 1, persamaan 2. Boleh dieliminasi, boleh disubstitusi ya. Ini kalau kamu mau nyoba sendiri silahkan dioret-oretan. Ini ditukar dulu. X-nya boleh tukar depan. Jadi min X plus 4Y sama dengan 2. Kamu eliminasi atau substitusi, nanti akan ketemu ini, Y-nya setengah. Kalau Y-nya setengah, gampang, tinggal kamu substitusi ke salah satu, misal ke persamaan 1. Y-nya diganti setengah ya. Maka X plus 2Y-nya setengah, 2 kali setengah, 1. X plus 1 sama dengan 1. X-nya 0. Maka ketemu nilai X-nya 0, Y-nya setengah.
Seperti itu materi dari matrik pertemuan pertama ini ya. Jadi dalam matriks ini pertemuan pertama itu ya, tugasnya sudah ada di sini di video sekalian. Pak Riki ke tugas dulu, tapi sebelum itu jadi tadi ada 4 ya, definisi matrik, apa itu ordo, apa itu baris, apa itu kolom, elemen-elemennya, baris dulu baru kolom ya, baris 1 kolom 2, kemudian tadi jenisnya, kemudian ada transpose dan juga kesamaan. Oke, kita ke tugas. Tugasnya Pak Riki gabung dalam video ini, jadi nanti tidak ada dalam file tersendiri dalam Classroom ya. Jadi 1. Nah, ada 4 soal. Oke, di sini ya. Ini nanti kamu jawab soal nomor 1, 2 dan 3 dan 4. Soal nomor 4 ada di halaman selanjutnya. Sini. Nah, ini ya. Oke, ini Pak Riki kenalkan B, matrik B. Ini ordonya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Berarti ordonya 2 kali 4. Nah, B besar ya. Kemudian, ini ya. Kalau kamu ketemu tulisan huruf kecil, kemudian diikuti angka seperti ini. Tadi belum ada, Pak Riki kelupaan menjelaskan yang ini ya. Kalau ada angka diikuti baris ini, itu bacanya ya, elemen A baris 1 kolom 1. Tuh. Gitu ya. Berarti kalau ini elemen A baris 1 kolom 2. Baris yang depan, kolom yang belakang. Kalau ada yang membaca A12, itu tidak diakui ya muridnya Pak Riki. Harus di servis ulang. Jadi Pak Riki ulangi lagi, kalau ada huruf kecil, itu artinya dia elemen dari matriks. Karena huruf besarnya, kapitalnya dia wadahnya. Yang kecil ini berarti dia elemennya. Kalau ada A11 artinya elemen A baris 1 kolom 1. Oke, berarti kalau ini elemen A baris 1 kolom 2. Kalau di sini Pak Riki tanya elemen B ya. Elemen B baris 2 kolom 3. Nah, maka nanti tulisnya B kecil 23. Maka elemen B23 berarti baris 2 kolom 3, jawabannya adalah 7. Gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata huruf kecil seperti ini, jangan sampai bingung. Kemudian di soal nomor 4 ada lagi nanti selain kesamaan. Nah, ini ya. Ini pertanyaan lebih ini contohnya nih. Tentukan P22 dari matrik P tentunya ya. Artinya kamu disuruh mencari elemen matrik P di baris kedua di kolom kedua. Ingat ya, ada di situ. Kemudian di sini P elemennya baris ketiga kolom ke-1. Jangan sampai terbalik. Baris yang mana, kolom yang mana. Baris dulu ya. Jadi baris dulu baru kolom. Oke, seperti itu video pembelajaran matriks yang pertama ini. Sangat mudah, ini masih awal-awal dari matriks. Sehingga Pak Riki harap kalian harus bisa meningkatkan kinerjanya. Tentunya kemarin sudah ulangan. Di bagian materi matrik ini yang lebih mudah, harusnya kalian bisa lebih tinggi lagi nilainya. Oke, jadi silakan tugasnya ini gabung dengan video, silakan dikerjakan, nanti dikerjakan di seperti biasa selembar buku diupload di Classroom, gitu ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di pertemuan tatap muka yang sesungguhnya. Oke, semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali hidup dengan normal. Pak Riki akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.